Inilah cara dakwah Koh Dennis Lim. Beliau adalah ustadz warga keturunan Tionghoa yang mengutamakan akhlak dan perasaan dalam menyampaikan kebenaran. Sebenarnya yang saya pengen tanyakan sih itu pertama, apa sih yang sebenarnya yang harus saya pelajari gitu? Karena kan memang nol besar ya ibaratnya ya untuk belajar agama lagi. Ini saya mau mulai lagi dari awal supaya benar nggak melenceng apa gitu. Ibaratnya kayak ada, apakah ada starter pack-nya yang harus saya pelajari dulu atau alat-alatnya atau buku apa yang perlu saya baca dulu gitu, Pak? Ya, pertama, baik istilah. Akhirnya kan orang ketika beragama itu bagusnya dengan rasional ya. Dengan akalnya masuk dulu. Kalau meyakini kalau ketemunya Ustadz Felix, beliau akan akal banget. Beliau akan sebagaimana beliau menggunakan akalnya untuk berpikir siapa itu yang nyiptain kita, untuk apa kita diciptakan, setelah mati akan kemana. Lalu kalau standar yang kedua memang ada nuraninya, dimana kita ngelihat memang seharusnya kalau belajar agamanya benar, terutama belajar agama Islam, tentu akan jadi makin baik, makin jadi manfaat bagi banyak orang. Memang kalau misalkan dari awal banget, Koko juga dulu nyari ya, karena sekolahnya sekolah Katolik sama TK sampai SMA. Dan Koko cukup lama besar dengan Popoh yang beliau Buddha. Dan Buddha yang Koko tahu tuh, oh kayak begitu, cinta kasih universal. Tapi akhirnya gara-gara tinggal di Thailand, Koko jadi dapat kesimpulan kalau sekedar baik aja, kita mungkin bisa sepakat semua agama itu ngajarin kebaikan itu betul. Tapi masalahnya, baiknya menurut standar apa dulu atau standar siapa dulu. Karena mohon maaf, orang yang akhirnya pada usaha judi di Thailand itu juga, mereka merasa diri mereka baik. Karena pelanggannya nggak saya paksa. Ya kan, nggak pernah nodongin orang, lu harus judi nggak, nggak. Begitu menang juga harus dibayar. Jadi gue zolimnya di mana? Di mana? Bahkan termasuk orang-orang yang mohon maaf, laki-laki jadi perempuan di sana, ya. Saya zolimnya di mana? Saya bayar dokternya senang dengan bayaran saya. Saya kalau sakit pun saya rela. Kalaupun akhirnya setelah jadi setengah perempuan saya jual diri juga, pelanggannya nggak pernah ada yang saya paksa. Kita suka sama suka, mereka pengen ngasih duit. Tanpa saya buka tarif pun mereka ada yang mau ngasih duit. Jadi saya zolimnya di mana? Jahatnya di mana? Dan jangan heran kalau mereka juga tetap rajin ngasih ke orang tuanya, sopan ke orang-orang, bahkan ke tempat ibadahnya masing-masing. Oh, jadi ternyata kalau nemuin suatu insight ya, bahwa kalau misalkan baik, tapi menurut kita, ya jadi terserah mereka gitu. Yang penting aku tetap begini ke orang tuaku, tetap begini ke tempat ibadahku, nanti mau kayak gimana pun, ya sudah, bagiku aku sudah jadi orang baik. Nah, tapi kalau dalam Islam ternyata bedanya adalah, baiknya menurut yang maha baik, menurut aturan Allah. Kita punya aturan apa yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang ternyata kalau kita terapin itu, jatuhnya bukan untuk supaya ngebikin kita ribet. Tapi kalau sudah sampai dilarang, pasti karena itu buruk buat kita. Kalau udah sampai disuruh, pasti itu karena yang terbaik buat kita. Maka ternyata ada yang disebut bahwa ini adalah wahyu atau yang diucapkan oleh pencipta kitanya. Yang sejauh ini Al-Quran sudah ada selama nyaris 15 abad. Nggak pernah berganti, nggak pernah berubah, dihafal banyak orang, sanggup merubah miliaran orang. Jadi agak penasaran juga dulu ke sana. Dan juga ketika bicara tadi tentang baiknya menurut siapa, ada tambahan lagi. Dulu ceritanya kan semua orang pasti pengen bahagia ya. Salah jalannya Koko, ngerasa bahagianya dari duit, makanya ke Thailand, buka kasino. Cuman ternyata orang pengen kaya itu ternyata salah satu alasannya karena belum pernah kaya aja. Karena begitu udah kaya ternyata ada juga yang bahkan lebih kaya tapi lebih tidak bahagia, itu juga pasti ada lah. Kita pasti kenal orang yang selama kita hidup ini yang dia lebih nggak punya apa-apa dari kita tapi lebih ceria, atau juga yang lebih punya segalanya tapi ngambek melulu dan lain-lain. Nah, ternyata ada celetukan kayak begini. Siapa dong orang yang bahagianya tanpa alasan, tanpa batas? Ada yang nyeletuk, itu mah cuman orang yang udah dekat dengan Tuhannya kali. Saya mikir, kalau di Katolik Kristen iya ada para nabi juga. Iya juga ya, mereka dijahatin umatnya iya, dijahatin kaumnya iya, pahala banyak, dosa nggak ada, tapi tetap jadi orang baik. Dan ternyata di dalam Islam juga ada kisah-kisah seperti itu. Saya penasaran, ya juga ya, ngapain ya? Kita sendiri kan kadang kalau pengen baik, kalau misalkan kita ngomong kayak contoh karma ya, kenapa kamu baik? Biar dia baik. Kenapa kamu nggak jahat? Ya takut dijahatin sama orang. Terus kalau orang berhenti baik, kita juga berhenti baik gitu. Kalau mereka-mereka tadi, orang yang katanya sudah dekat dengan Tuhannya, segitu baiknya, padahal hidupnya berat banget, padahal dijahatin orang banget, ngapain tetap baik gitu? Apa yang mereka bela sih? Apa yang mereka kejar? Oh, ternyata setelah akhirnya kenal Islam, ya itu dia. Mereka berbuat baiknya satu, karena Allah suka. Karena ini
Kalau berbuat baik, dia tahu kalau berbuat baik itu dia lagi berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi benar-benar nggak ada embel-embelnya gitu. Baiknya bukan supaya nanti dia balas budi, tapi sederhana. Allah suka. Jadi dia berbuat baik orang jahat, ya udah dia yang rugi kan, dia yang jahat, masa aku yang dihukum. Dia malah balas air susu dengan air tuba, ya kan aku berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Enak, lempeng. Kalau dia tetap nyebelin, ya alhamdulillah lah, meninggal, mati nggak ditanya kelakuan dia, tapi ditanya kelakuan masing-masing. Jadi kayak, loh ini orang berarti bisa stresnya gara-gara apa, kecewanya gara-gara apa, berhenti baiknya gara-gara apa. Karena ya sudah ultimate, udah ke berbuat baiknya, setidaknya dia telah berbuat kepada sesuatu, yaitu Allah, yang tidak akan mengecewakannya, tidak akan menyia-nyiakannya. Dan karena begitulah makna Islam, berserah, melepaskan diri, merelakan diri, dari kata aslama yuslimu, ya udah ketika udah rela semuanya ridho, ya enak memang. Jadi ternyata bahagia itu bukan dengan punya segala-galanya. Kalau bicara punya segala-galanya, kita nggak akan lebih kaya dari koruptor. Tapi mereka juga malah nyolong aja terus. Tapi ketika justru bahagia adalah berserah, ngelepas, di hati itu udah nggak ada apa-apa lagi kecuali sang pemilik segalanya. Oh, pantesan mereka hidupnya enak. Udah mau diapain aja nggak. Yang dikejar bukan itu semua soalnya. Karena kalau yang dikejar itu semua, ya karena kita kadang ngejar juga karena belum pernah punya aja. Sehingga akhirnya kalau pengen mulainya belajar dari mana sih, ya perlu diketahui dulu bahwa sholat, zakat, rukun Islam kan 5 ya. Satu, syahadat dulu nih. Syahadat itu yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan juga Rasulullah adalah utusannya. Baru kan sholat, zakat, puasa, haji. Dengan akhirnya kita bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu adalah konsekuensinya. Ketika kita meyakini, oh Tuhan saya itu Allah. Oh, berarti kalau udah meyakini Tuhannya itu Allah, saya disuruhnya sholat. Karena ini pasti kebaikan nih buat saya. Ya udah, jadi akhirnya jadi mau sholat. Jadi akhirnya ngelakuin sholat itu juga nggak karena kena masalah dulu. Murni hanya karena konsekuensi dari dia sudah tahu nih kenapa jalan yang sudah saya pilih ini, keimanan yang sudah didapat ini. Konsekuensinya adalah ngelakuin semua kebaikan yang tadi. Berarti untuk tahap awal ini dari Kode ini sendiri, insight untuk saya tuh seperti apa ya? Apakah saya harus, seperti tadi kan 5 rukun Islam tadi, yang pertama harus syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa. Kalau diizinin ngasih insight mah, tadi kan bicara mulai belajar apa ya? Alangkah jauh lebih baik memang ketika belajar itu ya istilahnya sudah login sekalian, sudah di dalam sekalian. Iya. Kalau saya sih dari Kode ini juga, saya juga berusaha milih guru yang terbaik untuk saya gitu. Saya diarahkan entah bagaimana ketemunya Kodenis. Saya juga berharap bisa dapat ajaran yang baik, yang lurus dari Kodenis, dan saya juga bersedia mualafkan oleh Kodenis.